Selamat pagi buat Ibu BNP dan teman-teman sekalian. Saya Juta Banjarnahor, kelas 12 IPS 1, ingin menerangkan tentang seputar pola keuangan desa dan pola keuangan kota. Yang pertama, kita akan membahas pola keuangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1, suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu wilayah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural menurut Bintaro. Desa adalah suatu sistem kesatuan yang penduduknya kurang dari 2.500 penduduk atau jiwa yang memiliki ciri-ciri mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain, adanya ikatan perasaan yang sama, dan cara berusaha yang bersifat agraris atau mata pencarian mereka dapat dominan dikatakan sebagai petani atau agraris menurut Paul H. Landis. Potensi-potensi desa semuanya berbeda-beda, tidak dapat disamakan antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Maka dari itu macam-macam desa banyak serta potensi-potensi desa juga banyak, seperti contohnya desa menurut potensinya, potensi sedang, potensi rendah, dan potensi tinggi. Dan macam-macam desa, yaitu desa agraris, desa nelayan, desa industri, dan desa berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan pengembangan, desa swadaya, swakarta, dan desa swasembada. Oke, kita akan membahas kota. Kota merupakan penduduk yang mempunyai batasan administrasi yang diatur perundang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri-ciri kehidupan perkotaan atau Permendagnek Nomor 2 Ayat 87 Pasal 1. Kota adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala-gejala permasyarakatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupannya yang sangat heterogen atau berbeda-beda dan materialistis dibanding dengan hinterland menurut Bintaro. Kota adalah lokasi dengan ciri-ciri kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penduduk di sekitarnya. Penduduk pada lokasi yang ditempati tersebut sebagian besar tidak bergantung pada mata pencarian agraris, melainkan pada industrialisasi atau tidak bergantung lagi kepada ekonomi primer. Dan 3, lokasi tersebut menjadi pusat kebudayaan, administrasi, dan ekonomi bagi wilayah-wilayah di sekitarnya menurut Northam. Kota sebagai pusat nelayan, suatu wilayah bisa disebut sebagai kota bila sebagian besar kebutuhan penghuninya dapat dicukupi oleh pasar setempat menurut Max Weber. Jadi, ciri-ciri kota dapat disimpulkan oleh kita bersifat heterogen atau berbeda-beda. Mata pencarian mereka sangat berbeda-beda dan beragam, tapi tidak mengandalkan industrialisasi, mengharapkan dapat hidup melalui industri, dan klasifikasi mereka sangat padat sehingga dapat menimbulkan wilayah yang kumuh. Oke, terima kasih kepada kita semuanya. Inilah video saya, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Dan terima kasih buat Ibu BNP. Selamat pagi.